Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan di sini akan mempresentasikan tentang tugas besar kami. Tugas besar kami ini mengenai saham PTBA. Nah, ini anggota kelompok kami ada Adita Agrianingrum dengan NIM 1212018, ada Raditya Yohanes Inersata dengan NIM 1212038, ada Abdul Basit, saya sendiri dengan NIM 1212054, dan terakhir ada Muhammad Sarul Ajis dengan NIM 121207072. Pendahuluannya. Jadi batu bara itu kerap dianggap merusak lingkungan. Namun permintaan batu bara dari berbagai daerah dari berbagai negara ini masih tinggi itu hingga saat ini. Nah, besarnya potensi batu bara ini tuh membuat banyak perusahaan-perusahaan di bidang batu bara itu menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia sehingga masyarakat seperti kami semua ini bisa menjadi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Nah, salah satu dari perusahaan yang bekerja di bidang batubara itu ada PT Bukit Asam. Nah, PT Bukit Asam ini melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pemasaran batubara, sehingga perlu diprediksi naik turunnya harga saham dari saham batubara tersebut. PT Bukit Asam merupakan perusahaan tambang dengan rasio margin laba bersih terbesar dibandingkan dengan kompetitornya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang ingin ikut serta gitu untuk berinvestasi batubara dengan membeli saham dari PT Bukit Asam. Bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, dilanjut tujuannya untuk menganalisis harga saham PT Bukit Asam pada periode tertentu untuk memprediksi kemungkinan naik atau turunnya harga saham dari PT Bukit Asam tersebut. Oke, mungkin next saja. Nah, metode yang kami gunakan yaitu ada metode analisis deret waktu yang menggunakan program RStudio yang memanfaatkan time series. Oke. Nah, apa itu analisis deret waktu? Analisis deret waktu adalah suatu pengamatan yang dibangun berurutan dalam waktu. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pola data deret waktu dengan menggunakan pengamatan sebelumnya untuk memprediksi suatu nilai pada masa yang akan datang. Data yang diolah merupakan data yang bersumber dari harga saham dari PT Bukit Asam. Nah, data saham PT Bukit Asam dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 9 Mei 2022. Ya, selanjutnya adalah setelah data tadi diperoleh, kemudian dilakukan uji kestasioneran. Dapat lihat bahwa ACF-nya selalu tinggi di setiap pletnya, sehingga data tersebut belum stasioner. Uji ADF pun menunjukkan nilai p-value yang lebih besar daripada alpha, sehingga data tidak stasioner. Bisa dilanjut? Nah, untuk itu, karena tadi belum stasioner, maka data itu perlu distasionerkan dengan mendiferensiasi data awal. Nah, setelah didiferensiasi, maka didapatkan grafiknya sebagai berikut. Ya, bisa dilanjut. Nah, setelah tadi yang didiferensiasikan itu sudah sesuai, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi order. Nah, model yang mungkin dari identifikasi order ini adalah ARIMA 610, ARIMA 616, ARIMA 6110, ARIMA 1010, ARIMA 1016, dan ARIMA 10110. Lanjut. Nah, setelah melakukan sorting terhadap beberapa parameter yang tadi model sebelumnya, seperti parameter error, AIC, dan lain-lain, didapatkan data terkuat dari ARIMA yang akan dijadikan model, ialah ARIMA 1016, ARIMA 10110, dan ARIMA 212. Oleh sebab itu, kita akan melakukan uji diagnostik ketiga ARIMA tersebut. Next. Nah, setelah didapatkan 3 kandidat terkuat dari ARIMA, kita akan menentukan model dari ARIMA yang akan kita gunakan sebagai parameter dari forecasting dengan melakukan uji diagnostik. Yang pertama yaitu uji diagnostik untuk ARIMA 212. Dapat dilihat pada ARIMA 212 di grafik residual terdapat satu garis pada leg 10 yang melewati batas signifikansi, yang berarti bahwa residual tersebut tidak saling bebas sehingga ARIMA 212 tidak dapat dijadikan model. Next.
Dilanjutkan kepada uji diagnostik untuk ARIMA 10.1.10. Setelah dilakukan uji pada R, didapatkan bahwa p-value pada ARIMA 10.1.10 itu nilainya lebih kecil dibandingkan nilai alfanya, yaitu 10%. Sehingga ARIMA 10.1.10 tidak dapat dijadikan model. Lanjut. Lalu kita lakukan uji diagnostik kepada ARIMA 10.1.6. Dengan mengeliminasi ARIMA 10.1.10 dan ARIMA 2.1.2, maka ARIMA yang akan dijadikan model ialah ARIMA 10.1.6 karena p-value-nya itu lebih besar daripada alfanya, dan pada grafik residual tidak terlihat adanya garis yang melewati garis signifikansi. Nah, setelah melakukan prediksi dengan menggunakan ARIMA 10.1.6, didapatkan forecasting untuk 7 hari ke depan harga saham PTBA. Pada hari ke-82 dapat terlihat bahwa nilainya Rp3.732,567, 3811.148 rupiah, dan seterusnya selama 7 hari ke depan. Yang berikut adalah forecasting harga saham PTBA. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat disimpulkan bahwa PT Bukit Asam pada periode awal tahun 2022 mengalami kenaikan harga saham, yang berarti bahwa trader bisa atau layak untuk menyisihkan uangnya untuk trading di saham PTBA selama 7 hari ke depan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.